Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut. Pertama, APBN 2023 difokuskan pada 5 agenda utama, yaitu mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau. Dan selanjutnya juga pemerintah terus mendorong optimisme. Dengan optimisme ini kita lihat beberapa sektor seperti sektor otomotif, kemarin pameran di Gias sangat ramai, diperkirakan pameran ini bisa meraup penjualan sebesar 7 triliun. Jadi ini setelah 2 tahun demand-nya kuat. Industri otomotif sedang dihinggapi berbagai momentum positif yang dapat mengerek terwujudnya ekosistem kendaraan berbasis listrik di Indonesia di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Pemerintah kian gencar mengupayakan infrastruktur pendukung hingga menggenjot pertumbuhan investasi kendaraan listrik. Lantas, mampukah beragam aksi tersebut memacu terwujudnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia? Sobat bisnis, inilah Fokus. Pemerintah terus mendorong pertumbuhan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia. Hal tersebut diwujudkan dengan membangun infrastruktur pendukung kendaraan listrik dan juga memastikan kehadiran pameran-pameran otomotif untuk memberikan edukasi dan dukungan masyarakat demi tercapainya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Eksistensi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai makin terasa. Terbukti dalam gelaran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show Gias 2022 di ISBSD City Tangerang pada 11 hingga 21 Agustus 2022 memajang banyak kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Terdapat 27 jenis mobil listrik yang dipajang dari berbagai produsen kenamaan dunia, mulai dari kendaraan penumpang hingga kendaraan niaga. Pengunjung pun antusias untuk menjajal beragam mobil listrik yang dipamerkan. General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma menyampaikan, sejak tahun lalu Lexus telah menyatakan visi elektrifikasi secara global yang menjadi landasan Lexus dalam melakukan lompatan inovatif untuk performa kendaraan serta mendukung pemerintah dalam hal ekonomi hijau. Menjelang konferensi tingkat tinggi G20, Lexus sudah memberikan salah satu mobil listrik sebagai kendaraan operasionalnya dengan menghadirkan tipe Lexus UX 300e. Ya, khusus Gias 2002 ini, memang Lexus lebih menunjukkan keseriusan kita, yaitu dengan menampilkan seluruh elektrifikasi kita pada unit display kita. Jadi di mana 100% semua yang kita display ini adalah unit elektrifikasi yang terdiri dari hybrid electric vehicle, plug-in electric vehicle, dan juga battery electric vehicle. Dan pastinya di hari ini juga kita memperlihatkan Lexus UX 300e yang baru saja terpilih menjadi official partner G20. Gelaran pameran otomotif seperti Gias disebut sebagai upaya menjawab keraguan masyarakat atas keseriusan pemerintah mewujudkan eksistensi mobil listrik yang berkelanjutan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim sejauh ini sudah ada mobil listrik yang lebih terjangkau harganya, yaitu seharga Rp200 juta per unit hingga Rp300 juta per unit. Kehadiran mobil listrik yang terjangkau ini sangat penting untuk memacu antusias masyarakat Indonesia terhadap mobil listrik. Ya, lihat mobil aja, salah satunya pengen lihat listrik juga. Di sana juga di Gias ada mobil khusus listrik ya, test drive indoor. Bagus. Sekarang ini mungkin belum memadai, tapi sepertinya ada roadmap untuk kedepannya gitu. Untuk mobil listrik ini kan memang akan dibesarkan ya tentunya gitu. Dan tahu saya pemerintah Indonesia juga udah ada roadmap ke arah sana. Jadi dari segi infrastruktur, terus kemudian mungkin nanti yang charging station dan lain-lain, battery gitu, pastinya akan dipikirkan juga lah. Mungkin jangka waktunya panjang, tapi arahnya sudah ke sana. Karena banyak ini ya, kemudahan juga buat mobil listrik, kayak misalnya ganjil genap salah satunya, terus secara irit ke depannya juga jangka panjang lebih irit, walaupun secara pricing sekarang harganya lebih mahal. Jadi ya beberapa hal itulah.
ramah lingkungan juga. Keseriusan pemerintah dalam mewujudkan ekosistem kendaraan listrik juga tertuang dalam rencana APBN 2023. Dari 5 agenda utamanya, pengembangan ekonomi hijau menjadi salah satu kinerja yang menjadi perhatian pemerintah, utamanya mewujudkan ekosistem kendaraan listrik. Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut. Pertama, APBN 2023 difokuskan pada 5 agenda utama, yaitu mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau. Sejalan dengan berbagai langkah pemerintah, belum lama ini Presiden Jokowi baru saja merampungkan lawatan singkat ke 3 negara di Asia Timur, yakni Cina, Jepang, dan Korea Selatan pada 26 hingga 28 Juli 2022. Kunjungan tersebut tak lepas dari misi mewujudkan ekosistem kendaraan listrik Indonesia yang semakin hijau. Dalam kunjungan tersebut, Presiden membawa kabar baik berupa tambahan investasi baru di sektor otomotif. Beberapa poin kesepakatan baru di sektor otomotif didapati, seperti komitmen Mitsubishi Motor Corporation menegaskan komitmennya untuk menambah investasi di Indonesia sekitar 10 triliun rupiah selama 2022 hingga 2025 untuk seluruh pabrik MNC di Indonesia. Dengan diversifikasi produk dan akan memproduksi 2 model kendaraan baru electric vehicle, di antaranya jenis hybrid electric vehicle atau plug-in hybrid electric vehicle, serta baterai electric vehicle di 2024. Selain itu, komitmen Toyota siap menggelontorkan 27,1 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan, sejak tahun ini hingga 2026. Angka ini naik hampir 2 kali lipat jika dibandingkan nilai investasi pada 2019 hingga 2021 yang mencapai 14 triliun rupiah. Tak ingin ketinggalan, Hyundai juga siap melakukan ekspansi mobil listrik di Indonesia serta membangun riset dan pengembangan otomotif di Indonesia. Pada peta jalan industri otomotif nasional, Kementerian Perindustrian menetapkan 20% penggunaan kendaraan berbasis baterai listrik pada 2025, seiring dengan upaya industri otomotif yang terus melakukan efisiensi untuk jenis teknologi internal combustion engine, hybrid, dan plug-in hybrid. Lebih lanjut, dalam pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik, industri otomotif dalam negeri ditargetkan dapat memproduksi mobil listrik dan bus listrik sebanyak 600.000. Dan untuk roda 2 dapat mencapai hingga 2,45 juta unit pada 2030. Dengan diproduksinya kendaraan listrik, diharapkan mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 2,7 juta ton untuk roda 4 dan sebesar 1,1 juta ton untuk roda 2. Pemerintah menargetkan semakin banyak kendaraan listrik berlalu lalang di jalanan Indonesia dengan harapan mengurangi emisi guna mencapai target net zero emission di tahun 2060 mendatang.